Barcelona harus bersusah payah bangkit 2 kali saat bermain imbang 3-3 melawan Inter Milan. Laga semifinal Liga Champions itu berlangsung pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Rafinha tampil menonjol dengan 1 assist dan 1 peran penting dalam gol ketiga. Ia memberikan umpan kepada Ferran Torres dan tembakannya yang membentur mistar menghasilkan gol ketiga setelah bola memantul ke tubuh Yann Sommer. Meski begitu, Rafinha menyoroti lemahnya pertahanan Blaugrana. Ia menyayangkan 3 gol yang bersarang di kandang sendiri pada laga penting seperti ini. Barcelona mendapat kabar buruk. Bek andalan mereka, Jules Koundé, mengalami cedera otot. Koundé ditarik keluar pada menit ke-42 setelah mengeluhkan rasa sakit. Ia terlihat memegangi bagian ototnya sebelum akhirnya digantikan Eric Garcia. Cedera ini menjadi pukulan bagi pelatih Hansi Flick. Pasalnya, Koundé selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Barcelona musim ini. Eric Garcia mengisi posisi Koundé hingga babak pertama usai. Namun kehadirannya belum tentu bisa menggantikan peran penting bek asal Prancis tersebut. Ada yang menyebut Liverpool bakal rugi jika tidak datangkan Arda Güler. Gini, mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, memberikan saran tegas kepada mantan klubnya untuk tidak melewatkan kesempatan merekrut Arda Güler dari Real Madrid. Hamann menilai bahwa Güler bisa menjadi sosok penting bagi Liverpool di masa depan jika diberikan kepercayaan dan peran yang sesuai. Menurutnya, kegagalan The Reds mengejar tanda tangan pemain 20 tahun itu bisa menjadi kesalahan besar. Luis Enrique memperingatkan orang-orang yang meragukan Paris Saint-Germain. Sang pelatih menegaskan bahwa Les Parisiens punya ambisi. Enrique mencoba meredam pihak-pihak yang ragu ke PSG usai mengalahkan Arsenal. Pria asal Spanyol itu menekankan bahwa timnya ingin menjadi yang terbaik di Eropa. Enrique bertanya balik apakah para jurnalis senang dengan hasil di Emirates Stadium. Namun, dia tak menampik bahwa bakal ada kesulitan pada leg kedua. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan dunia setelah penampilan menakjubkannya melawan Inter Milan. Ia menunjukkan kualitas luar biasa di usia yang sangat muda, 17 tahun. Ia mencetak gol pertama Barcelona dalam laga semifinal Liga Champions tersebut. Aksinya menunjukkan teknik dan ketenangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Yamal juga membantu terciptanya gol ketiga dengan membiarkan bola mengalir ke arah Rafinha. Ia bahkan nyaris mencetak gol kemenangan di menit akhir, tetapi bola membentur mistar gawang. Ada momen lain di Inter versus Barca yang tak terlalu disorot, yakni reaksi Dani Olmo saat ditarik keluar lapangan. Momen tersebut memicu spekulasi soal peran Olmo dalam skema Hansi Flick. Pemain asal Spanyol itu terlihat kesal saat diganti di menit ke-68. Ia sempat berjabat tangan, tapi menunjukkan gestur frustrasi yang cukup jelas. Gestur tersebut menimbulkan tanda tanya, apakah ditujukan untuk pelatih atau kekecewaan pada diri sendiri. Namun, reaksi itu tidak luput dari perhatian publik dan media. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, memuji permainan Yamal. Ia menyebut pemain berusia 17 tahun itu sebagai bakat luar biasa. Alessandro Bastoni memuji Lamine Yamal secara terbuka. Ia menyebut Yamal sebagai pemain luar biasa dan berbakat. Lamine adalah pemain yang luar biasa, kita harus mengakui itu, ucap Bastoni. Dia salah satu winger terbaik saat ini. Di usianya yang baru 17 tahun, kita harus memberi kredit kepada sang pemain dan kerja luar biasa yang mereka lakukan di La Masia. Liverpool dan Manchester United bakal berduel di luar lapangan. Kedua klub raksasa Liga Inggris ini kabarnya tertarik untuk merekrut Amadou Kone, gelandang muda berbakat asal Reims. Menurut laporan dari Football Insider, Reims mematok harga sekitar 20 juta pound saja untuk Kone. Klub tersebut menyadari bahwa akan sulit menolak tawaran bagi pemain muda mereka, mengingat minat yang tinggi dari klub-klub besar. Kone telah menjadi sorotan berkat gaya permainannya yang dinamis dan kemampuannya dalam mengatur permainan. Sejak bergabung dengan tim utama Reims, ia telah berhasil mencuri perhatian banyak pencari bakat di Eropa. Dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2028, Reims berada dalam posisi yang kuat untuk bernegosiasi. Perbandingan dengan Carlos Baleba dari Brighton juga sering muncul. Baleba, yang telah menjadi salah satu gelandang paling diminati di dunia sepak bola, menunjukkan bahwa Kone memiliki potensi yang sama untuk bersinar di liga top Eropa. Paul Pogba santer dikaitkan dengan DC United, salah satu klub Major League Soccer MLS di Amerika Serikat. Padahal Pogba saat ini masih ingin main di Eropa. Menurut ESPN, Pogba sebenarnya menaruh minat untuk pindah ke MLS yang saat ini menjadi tempat bermain teman-teman dan mantan rekan satu timnya seperti Olivier Giroud dan Hugo Lloris. Tapi bukan itu prioritasnya dalam waktu dekat.
Mendasarkan pada informasi sumber-sumbernya, ESPN mengklaim bahwa pesepak bola 32 tahun itu masih ingin tetap bermain untuk klub di benua Eropa walaupun tetap akan mempertimbangkan tawaran lain termasuk dari DC United. Buruknya penampilan Cristiano Ronaldo jadi alasan mengapa Al Nassr gagal ke final Asia Champions League. Ronaldo gagal bikin gol meski peluangnya banyak. Ronaldo sejatinya punya momentum untuk membawa Al Nassr menang di laga ini. Terbukti ada 8 attempts dilepaskan Ronaldo, paling banyak di antara pemain lain, 4 di antaranya dibuat di injury time. Tapi, hanya 2 yang mengarah ke gawang, yang semuanya digagalkan kiper Kawasaki Luis Yamaguchi di menit-menit akhir. Alhasil, pundi gol Ronaldo tertahan di angka 8, masih lebih baik 1 gol dari pemegang rekor Al Nassr sebelumnya, Abderrazak Hamdallah, pada 2020. Arkadiusz Milik memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Juventus. Striker asal Polandia itu padahal sudah sangat lama tidak bermain. Kontrak baru ini tentu menjadi pertanyaan besar kenapa harus dilakukan Juventus. Tuto Mercatoweb menjelaskan bahwa langkah ini menjadi win-win solution untuk kedua pihak. Dengan kesepakatan ini Juventus telah menyebarkan gaji kotor Milik sebesar 4,8 juta euro selama 2 musim, Milik juga akan lebih mudah menemukan tim jika meninggalkan Juve pada akhir musim, sekarang gaji bersihnya 1,75 juta euro per musim, atau gaji kotor 2,4 juta euro mengingat dia masih mendapat manfaat dari keringanan pajak di Serie A Italia. AC Milan, salah satu klub sepak bola paling berprestasi di Italia, sedang mencari pelatih baru untuk musim depan. Saat ini, nama Maurizio Sarri muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Sergio Conceição. Rossoneri berencana memulai proyek baru dengan pelatih asal Italia pada kompetisi Serie A musim 2025-2026 mendatang. Nama Sarri pun disebut menjadi pilihan yang menarik bagi Milan. Sarri sempat dilaporkan menolak kontrak jangka pendek dari Milan pada bulan Desember lalu. Namun Rossoneri tetap mempertimbangkan dirinya sebagai opsi untuk menggantikan Conceição. Pelatih asal Portugal itu saat ini terikat kontrak hingga tahun 2026, tetapi ada kemungkinan Il Diavolo Rosso akan memutuskan kontraknya lebih awal. Manchester United, klub raksasa asal Inggris, kini tengah bersiap untuk merombak skuadnya menjelang bursa transfer musim panas 2025. Rencana ambisius ini mencakup penggelontoran dana sebesar 100 juta euro untuk mendatangkan 2 bek dari Inter Milan, Denzel Dumfries dan Jan Bisek. Dalam upaya memperbaiki lini pertahanan, Manchester United menargetkan Denzel Dumfries dan Jan Bisek. Dumfries, yang dikenal sebagai bek sayap kanan yang handal, diharapkan dapat beradaptasi dengan taktik Amorim. Sementara Bisek, yang berpotensi mengisi posisi bek tengah, diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim yang saat ini sedang mengalami pergeseran. Liverpool kini terbuka untuk menjual Darwin Núñez. Menurut laporan dari Spanyol, The Reds siap menerima tawaran antara 40 juta hingga 45 juta euro saja. Harga ini tentu saja bisa dibilang miring alias harga diskon, sebab Liverpool membelinya dari Benfica dengan mahar yang disebut mencapai 85 juta euro. Atletico Madrid menjadi salah satu klub yang menunjukkan minat serius terhadap Núñez. Diego Simeone dilaporkan sudah terpesona dengan kemampuan Núñez dan siap untuk melakukan pendekatan resmi. Jika tawaran dianggap realistis, Atletico tidak ragu untuk mengajukan proposal kepada Liverpool. Anggota direksi River Plate Stefano Di Carlo menegaskan bahwa Franco Mastantuono akan tetap bertahan di klub hingga akhir tahun 2025. Pernyataan ini datang di tengah ketertarikan klub-klub besar Eropa seperti Chelsea dan Manchester United. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Manchester United terus memantau perkembangan remaja tersebut, sementara Chelsea juga merupakan klub yang telah dikaitkan dengan transfer Mastantuono. Namun, harapan kedua tim untuk merekrutnya musim panas ini tampaknya sudah kandas setelah pernyataan dari Di Carlo. Dalam wawancara dengan ESPN Sports Center, Di Carlo memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai masa depan sang pemain, menegaskan bahwa Mastantuono akan tetap bertahan di River Plate setidaknya hingga akhir tahun 2025. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan komitmen klub Argentina untuk mempertahankan sang talenta muda, menutup kemungkinan kepindahannya dalam waktu dekat meskipun ada minat dari klub-klub besar. Menurut laporan dari The Athletic, klausul pelepasan pemain tersebut telah meningkat menjadi 50 juta euro dari angka semula 45 juta. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Desember tahun 2026, River Plate akan mempertimbangkan untuk melepasnya pada jendela transfer musim dingin berikutnya. Sang juara bertahan, Bayer Leverkusen, tertarik untuk merekrut mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag, sebagai pengganti Xabi Alonso. Memang, perjalanannya ketika melatih Man United berakhir dengan buruk. Tapi, masih banyak tim di Jerman yang tertarik kepadanya. Musim lalu, RB Leipzig dan Borussia Dortmund dikabarkan mengincar jasanya. Namun, Ten Hag telah berkata jika ia tidak ingin melatih di tengah musim.
David De Gea berpotensi melakoni momen emosional saat kembali ke Old Trafford untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Manchester United pada 2023. Hal ini menyusul pengumuman resmi klub bahwa mereka akan menggelar laga persahabatan pramusim melawan Fiorentina pada Sabtu tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pertandingan ini menjadi bagian penutup dari rangkaian 5 laga pramusim yang telah disusun oleh Ruben Amorim bersama tim pelatih. Menariknya, laga ini akan menjadi pertemuan pertama antara United dan Fiorentina dalam kurun 26 tahun, sejak keduanya berjumpa di fase grup Liga Champions musim tahun 1999 sampai tahun 2000. Kembalinya De Gea ke Manchester bakal menjadi sorotan utama. Kiper asal Spanyol tersebut mencatatkan 545 penampilan selama 12 tahun membela Setan Merah, jumlah terbanyak yang pernah diraih seorang penjaga gawang dalam sejarah klub. Ia hengkang pada akhir musim 2022-2023 setelah kontraknya tidak diperpanjang, dan klub memutuskan merekrut Andre Onana dari Inter Milan dengan biaya 43 juta pound. Klub Saudi Pro League Al Hilal belum menyerah dalam usahanya menggaet Vinicius Junior dari Real Madrid. Dana selangit sampai senjata rahasia pun disiapkan. Menurut laporan itu, Al Hilal yang saat ini paling ngebet memboyong Vinicius Junior. Untuk itu, dana sebesar 800 juta euro, sekitar 15 triliun rupiah, sudah disiapkan. Nominal ini termasuk biaya transfer, gaji, dan bonus. Dan bukan cuma itu, Al Hilal sudah menyiapkan sebuah senjata rahasia, yang diperkirakan bisa menjadi kunci dalam mendatangkan Vini. Al Hilal disebut ingin menggaet Carlo Ancelotti sebagai pelatih barunya. Saat ini Ancelotti adalah pelatih Vinicius di Real Madrid. Manchester United tampil impresif untuk menundukkan tuan rumah Athletic Bilbao. Skuad Ruben Amorim bermain efisien selama 90 menit untuk mengamankan kemenangan 3-0. MU bermain lebih baik sejak menit pertama dan berhasil mencetak 3 gol dalam kurun waktu 45 menit awal melalui Casemiro menit 30, dan brace Bruno Fernandes menit 37, dan menit 45. Bilbao kesulitan melawan, khususnya karena tampil dengan 10 pemain. Kemenangan 3-0 ini akan jadi modal penting bagi Setan Merah ketika ganti meladeni Athletic Bilbao dalam duel leg kedua di Old Trafford pekan depan. Tottenham Hotspur menempatkan satu kakinya di final Liga Eropa. Itu setelah Spurs memenangi leg pertama semifinal kontra Bodo Glimt 3-1. Pertandingan baru berjalan semenit saat tuan rumah unggul. Brennan Johnson menanduk bola di depan gawang, memanfaatkan sodoran dari Richarlison. Gol, Tottenham menggandakan keuangan pada menit ke-38. Kali ini James Maddison yang memanfaatkan umpan terobosan dari Pedro Porro. Penalti, wasit memberikan penalti pada menit ke-61 usai Fredrik Sejovald menjatuhkan Christian Romero. Dominic Solanke maju dan sukses menyasar pojok kanan bawah gawang. Gol, Bodo Glimt menipiskan selisih pada menit ke-83. Sepakan Ulrik Saltnes usai menerima umpan JP Kejair berakhir di pojok kanan atas gawang. Skor 3-1 tak berubah lagi sampai wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan. Spurs memetik modal bagus menatap leg kedua di Norwegia pekan depan. Chelsea masih terlalu perkasa untuk tuan rumah Djurgården. Pasukan Enzo Maresca tampil apik selama 90 menit untuk mengamankan kemenangan telak 4-1. Kali ini serangan-serangan Chelsea terbukti efisien. 4 gol dicetak oleh Jadon Sancho menit 12, Noni Madueke menit 43, dan Bryce Nicholas Jackson menit 59, dan menit 65. Sementara Djurgården sempat membalas melalui Isak Almayehu 68. Kemenangan ini sudah diprediksi dan akan menguntungkan Chelsea ketika ganti meladeni Djurgården di Stamford Bridge dalam duel leg kedua pekan depan.